Contoh yang kedua, sebuah buku bermasa 3 kg di atas lantai mendatar. Nah, koefisien gesek statis dan kinetik antara kontak dengan lantai masing-masing 0,4 dan 0,2. Tentukan besar gaya gesek dan percepatan yang terjadi pada buku jika ditarik dengan gaya 12 Newton. Jadi yang di sini ditanyakan ada dua ya, yaitu besar gaya gesek dan percepatan. Sedikit tulis dulu di sini. Diketahui masanya itu 3 kg. Lalu ada koefisien gesek statis itu 0,4. Berarti ini simbolnya ya, mu s untuk koefisien gesek statis sama dengan 0,4. Lalu koefisien untuk yang kinetik atau mu k sama dengan 0,2. Lalu ada gaya sebesar 12 Newton, berarti F sama dengan 12 Newton. Yang ditanyakan besar gaya gesek, berarti Fs ya, Fs dan A-nya berapa. Oke, jadi di sini ada sebuah buku bermasa yang di atas lantai mendatar. Jadi kalau misalkan atas lantai mendatar berarti misalnya seperti ini ya. Jika ditarik dengan gaya 12 Newton, berarti kalau ditarik itu berarti ke sini ya. Ini ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Berarti kalau seperti ini gaya geseknya ke arah mana? Gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya tariknya. Jadi kalau tariknya ke sini berarti arah gaya geseknya itu di sini. Gambarnya pas di alas ya, pas di alas permukaan. Jadi ini adalah gaya gesek. Nah, sekarang untuk kita mencari gaya gesek, rumusnya tuh Fs sama dengan ini untuk yang statis ya, mu s dikali dengan gaya normal. Nah, dari yang ini tadi kita tahu di soal itu ada gaya berat ya, yang gaya berat itu arahnya ke bawah. Tulisnya dari titik di sini ya, titik tengah-tengah buku ke arah bawah itu adalah gaya berat besar massa dikali gravitasi. Masanya itu 3 kilo dikali dengan gravitasi. Gravitasi kita ambil 10 saja ya. Jadi gravitasi kita ambil yang 10 meter per second pangkat 2. Jadi di sini dikali 10 meter per second pangkat 2. Berarti gaya beratnya 30 Newton. Nah, sekarang mu s di sini 0,4. Jadi 0,4 dikali 30. Nah, ini berapa nih? 0,4 kali 30. 4 kali 3 di sini 12 Newton. Ya. Di sini 12 Newton. Nah, sekarang kita untuk mengetahui benda itu tepat bergerak ataukah diam atau bergerak, caranya adalah yang pertama, syarat ketika Fs nya itu lebih besar daripada F gayanya, maka benda akan diam atau tidak bergerak. Nah, kenapa bisa? Karena Fs itu kan gaya gesek. Nah, gaya geseknya lebih besar daripada gaya yang ditarik, berarti yang ini lebih besar dari ini. Ketika ini lebih besar gaya geseknya, gaya gesek itu kan gaya yang menahan beban ya, karena ada gesekan antara permukaan lantai dan permukaan buku ini atau permukaan benda. Jadi kalau misalkan gaya geseknya besar, itu artinya gaya hambatannya besar. Kalau gaya hambatannya besar, berarti lebih besar daripada gaya, berarti benda itu akan tetap diam ya, atau tidak bergerak.
Nah, untuk syarat kondisi kedua, misalkan Fs-nya itu sama dengan F, maka benda tepat akan bergerak atau masih diam, ya, masih dalam keadaan diam. Jadi kalau misalkan di sini gaya geseknya sama besar dengan gaya tarikannya, maka benda itu akan tetap diam. Dia tepat akan bergerak tetapi masih dalam keadaan diam karena seimbang baik dari gaya tariknya maupun gaya geseknya. Nah, kondisi yang berikutnya ketika Fs itu lebih kecil daripada F, maka benda akan bergerak. Benda akan bergerak karena gaya tariknya ini lebih besar daripada gaya geseknya. Gaya tariknya lebih besar daripada hambatannya. Hambatannya ada tapi sedikit, ya. Hambatannya sedikit, lebih besar gaya tariknya, otomatis bendanya akan mulai bergerak karena hambatannya cuma kecil atau hambatannya sedikit. Dibandingkan kalau hambatan yang ini lebih besar, berarti benda itu susah untuk bergerak meskipun ditarik dengan gaya 12 Newton. Jadi dari jawaban kita dapat sini 12 Newton. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Di sini kita sudah dapat Fs-nya itu 12 Newton. Lalu di sini ditarik dengan gaya sebesar F sama dengan 12 Newton. Nah, yang ini sama kan? Yang ini sama. Berarti Fs sama dengan, berarti ini masuk pada kondisi yang kedua, berarti benda tepat akan bergerak atau masih dalam keadaan diam. Oke, jadi untuk mencari Fs-nya itu sama dengan, karena dia sama dengan F, berarti dia 12 Newton sudah didapat, ya, 12 Newton. Fs-nya 12 Newton itu untuk gaya geseknya, dan untuk percepatannya itu didapat sama dengan 0. Percepatannya sama dengan 0. Kenapa bisa? Karena benda itu diam. Ketika benda itu diam, maka tidak ada perubahan posisi. Tidak ada perubahan posisi berarti kecepatannya nggak ada. Benda itu tidak bergerak, diam, berarti percepatannya itu 0. Jadi di sini gaya geseknya sebesar 12 Newton dan percepatannya sama dengan 0.